Kalau calon yang lain kayak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu sudah ke sana kemari mencari suara. Nah ini Pak Ganjar ini ke sana kemari itu belum dapat ini cawapresnya. Belum dapat pasangan ya. Iya, sebetulnya ya, mau siapa sih Bu itu ya, cawapresnya? Jadi mencari pemimpin itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh gursa-gursu. Mencari pemimpin itu benar-benar harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau dalam memilih itu menghitung tuh detail. Nah, kalau yang saya dengar bisik-bisik tetangga ini, Bu Hovifah, Pak Mahfud. Jadi kira-kira ini kan siapa ini sebetulnya Bu? Ya, kita pilih yang terbaik lah nanti. Iya. Kalau seandainya Pak Mahfud itu bagaimana nih menurut Ibu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya sekarang berbincang-bincang dengan sosok wanita karir dari PDI Perjuangan. Beliau adalah Ibu Wirianti Sukamdhani. Di DPP Ibu menjabat sebagai apa Bu? Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Dan juga kalau saya di kartu namanya, beliau adalah caleg DPR RI Jateng 9. Jateng 9 itu wilayah Brebes, Tegal, kemudian Tegal dan Kota Tegal. Ya. Kalau mendengar namanya ada Wirianti Sukamdhani, pasti para media kemudian para pebisnis ini tidak asing lagi sosok Pak Sukamdhani. Kalau dulu saya ketika liputan itu ini Raja Jawa ini, konglomerat Jawa Bu. Beliau yang menguasai atau yang memiliki jaringan bisnis Hotel Sahid ya Bu ya. Hotel Sahid ya. Oke Bu, begini Bu Yanti, Anda kan putri salah satu konglomerat lah, masuk di jalan konglomerat di Indonesia. Kok tertarik dengan politik? Ya. Padahal sudah cukup dari sisi finansial Ibu nih. Alasannya apa Bu? Ya memang alhamdulillah kami ayah saya merintis usaha ini dari tahun 50 ya. Iya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita sudah beberapa divisi, antara lain ada perhotelan, properti, agriculture dan sebagainya. Nah, ayah saya memberikan amanah bahwa setelah kamu selesai sekolah lalu bekerja dan istilahnya sudah mapan lah gitu ya, terus kamu mau apa lagi? Kan nggak bisa orang tuh hidup untuk dirinya sendiri. Kalau ayah saya mengatakan urip iku nguripi, jadi hidup itu saling menghidupi. Apa yang bisa kamu perbuat untuk yang lain juga? Nah, kalau saya lakukan itu hanya melalui perusahaan saya, paling saya hanya tergantung CSR berapa 5%, udah gitu selesai. Betul. Tapi ayah saya bilang kalau kamu melalui legislatif, dari situ kan lebih banyak menolong orang. Pertama kita bisa membuat undang-undang. Kedua kita bisa ikut menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tapi ketiga yang paling penting juga kita ikut mengawasi jalannya pemerintahan ini, supaya make sure bahwa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena tentunya sebagai negara kita pingin negara Indonesia itu satu hari nanti menjadi negara besar. Malah Pak Jokowi minta the big five tahun 2045 pada waktu tahun emas. Nah itu hanya bisa terlaksana kalau kita semua rame-rame betul-betul melaksanakannya dengan baik, dengan benar, dengan integritas tinggi. Nah itu harus dilakukan oleh seluruh insan Indonesia. Wah luar biasa itu. Menarik. Jadi seorang pengusaha bagaimana kontribusinya lebih masif lagi itu masuk ke sektor politik. Ya baik Bu, begini, sekarang itu lagi ramai nih kontestasi tentang pilpres atau capres dan cawapres. PDIP sudah jelas ya Pak Ganjar. Nah kalau menurut Ibu itu ya sosok Pak Ganjar itu bagaimana nih? Ya menarik sekali Pak. Jadi saya kenal Ganjar itu sejak kami sama-sama masuk DPR RI tahun 2004. Hanya beda komisi. Pak Ganjar komisi 2, saya komisi 10 waktu itu. Saya bidang pendidikan, beliau bidang pemerintahan. Saya melihat Pak Ganjar tuh ternyata beliau tuh memang passionnya di bidang pemerintahan. Dia setelah melahirkan banyak sekali undang-undang.
Antara lain yang saya ingat itu undang-undang mengenai yang keterwakilan perempuan dan banyak hal-hal yang menyangkut pemerintahan yang bersih, yang anti korupsi dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini Ganjar, nah tahun kedua tahun kedua menjadi DPR RI, tiba-tiba dia gubernur. Oh iya, gubernur karena ditugaskan kami sebagai petugas partai, saya ditugaskan di legislatif. Petugas partai, tapi yang namanya Ganjar ditugaskan waktu itu setelah DPR RI ditugaskan sebagai gubernur Jawa Tengah. Ternyata memang passion dia adalah di pemerintahan. Jadi beliau tuh orang yang tagline-nya yang terkenal adalah ojo korupsi. Itu dia buktikan. Dia buktikan betul-betul kerja tuh udah rezeki tuh datang sendiri, nggak usah korupsi gitu loh. Itu dia lakukan betul. Tapi satu hal yang saya lihat, beliau tuh sangat menjiwai betul rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat. Satu contoh soal yang yang saya ingat betul adalah bagaimana beliau itu dalam kesejahteraan rakyat ini yang sangat diperhatikan, terutama kemiskinan. Jadi kemiskinan tuh di Jawa Tengah tuh miskin ekstrim, insya Allah 2024 selesai. Tapi kalau miskin kira-kira 2030. Jadi beliau itu buktinya kenapa beliau tuh kok di sana tuh orang jadi ketarik ke Jawa Tengah ya. Padahal UMP-nya, upah minimum di sana kan separuhnya Jakarta. Betul. Kurang dari separuh. Tapi kenapa rakyatnya kok tidak komplain, tidak apa? Kuncinya saya tahu. Jadi beliau tuh nomor satu yang dia ini kan kesejahteraan rakyat. Mulai dari tadi pengentasan kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan. Terus juga mereka tuh dibuat masyarakat tuh walaupun mungkin UMP-nya tidak besar tapi cukup gitu. Contoh soal banyak pengusaha dari Jawa Barat, dari Banten itu pindah ke Jawa Tengah. Terus saya bilang kok pindah ke sana bukan soal UMP-nya aja, tapi infrastrukturnya mereka nyaman, kebutuhan air, listrik kan di sana banyak energi terbarukan seperti panas bumi dan sebagainya. Nah itu semuanya yang dirintis oleh Pak Ganjar dan Pak Ganjar ingin semua daerah di Jawa Tengah itu kalau bisa jadi lumbung pangan. Jadi rakyat tuh minimal tidak boleh kesulitan. Harus berpendidikan, harus mudah kalau berobat kalau dia sakit, dan itu adalah untuk menuju kesejahteraan rakyat. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Pak Ganjar dengan kesederhanaannya, dengan uang ke uang, dia selalu mengorangkan orang dan selalu ikut. Beliau sendiri dari satu background yang rakyat biasa, dia bisa merasakan. Dia bukan cuman bukan cuma melihat, tapi beliau itu merasakan. Itu yang beliau ingin lakukan, apa yang saya bisa lakukan kepada rakyat kita, kepada negara ini. Betul. Dan itu sudah cukup. Beliau sudah legislatif, eksekutif juga. Sepengetahuan Ibu itu ya, Pak Ganjar itu katanya religius. Ini bagaimana sepengetahuan Ibu ketika berinteraksi dengan Pak Ganjar? Beliau sangat religius. Yang saya tahu bukan cuma beliau tapi istrinya. Istrinya itu putri seorang kiai. Putri seorang kiai dan pendiri pondok pesantren. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Dan untuk mereka agama itu paling penting. Justru sebelum melakukan apapun itu harus mohon izin dulu kepada Tuhan, seperti itu. Dan itu dia praktekkan. Jadi tidak hanya omong-omong aja, tapi praktekkan. Betul. Jadi beliau kalau mengenai religion, agama itu udah nggak bisa ini lagi, sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Beliau sangat paham. Itu kemarin, dia punya way of life. Kemarin kita lihat itu ada iklan beliau di televisi ketika azan itu. Sebetulnya apa salahnya sih? Kan Bapak juga bisa kan, Bapak juga kan boleh azan terus disorot. Kenapa salah? Emang itu yang dilakukan tiap hari? Iya, betul ya. Gimana? Itu emang kebiasaan beliau kok. Iya. Ya sempat pemirsa itu sempat ramai tentang Pak Ganjar jadi bintang iklan azan itu di televisi. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma wudhu, dia sholat, what's wrong? Bapak juga bisa lakukan yang sama kan? Iya betul.
Oke, itulah dinamika tentang Pilpres. Banyak cara mengenalkan calon masing-masing. Termasuk juga Pak Ganjar, ada iklan di televisi, di azan, kemudian juga berkunjung terhadap pondok-pondok pesantren. Tempo hari itu bertemu dengan Buya Said. Kemudian juga ketemu lagi dengan kiai-kiai yang ada di Cirebon dan sebagainya. Kalau calon yang lain kayak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu sudah ke sana kemari mencari suara. Nah ini Pak Ganjar ini ke sana kemari itu belum dapat ini cawapresnya. Belum dapat pasangan ya. Iya, sebetulnya mau siapa sih Bu itu cawapresnya? Jadi begini, kami ini kan di sini partai itu ada suatu organisasi yang dimana ada ketua umumnya. Betul. Dan ketua umum itu dipilih dari Kongres loh. Dia bukan mau jadi ketua umum, enggak. Kongres yang menentukan, dan Kongres memberikan mandat kepada beliau untuk menentukan presiden dan calon presiden. Nah beliau mengatakan mencari pemimpin itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh gursa-gursu. Mencari pemimpin itu benar-benar harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau dalam memilih itu menghitung tuh detail. Jangan salah, ini 275 juta rakyat loh, kan nggak boleh sembarangan milih. Jadi oleh karena itu beliau ini masih menghitung mana yang terbaik untuk bangsa ini. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Beliau hanya memikirkan bagaimana rakyat ini ke depan. Nah, kalau yang saya dengar bisik-bisik tetangga ini kan ya. Itu disebutkan di media nih. Lagi-lagi saya di media ya. Ada Bu Hovifah, Pak Mahfud. Jadi kira-kira ini kan siapa ini sebetulnya Bu? Ya disebutkan boleh aja, Bapak juga boleh disebut. Tapi kan keputusan nanti kita tunggu aja deh. Nanti kalau Ibu Ketuamu udah menyampaikan, Bapak saya telepon deh. Wah, terima kasih. Ini nada-nadanya Pak Mahfud ini kelihatannya. Nggak tahu. Pokoknya kita pilih yang terbaik lah nanti. Iya. Kalau seandainya Pak Mahfud itu bagaimana nih menurut Ibu nih? Waduh, saya tuh nggak kenal Pak Mahfud ya, jadi nggak bisa kasih komen, kan nggak bagus kasih komen orang yang nggak kenal. Kalau Ganjar saya kenal karena sama-sama di DPR. Tapi dengan Mahfud minimalnya dari sisi kebijakannya itu bagaimana itu Bu? Itu Bapak baca di koran kan beliau, saya sih cuma taunya dari koran beliau ahli hukum ya. Beliau adalah orang yang taat, itu yang saya tahu. That's all I know. Iya. Jadi siapapun cawapresnya itu akan bertarung habis-habisan itu ya Bu ya. Nah, untuk meyakinkan terhadap pemilih nanti itu ya, apa yang akan Ibu lakukan ini terhadap Ganjar berkontestasi dengan lawan politiknya? Tentunya di dapil saya di Tegal, Brebes dan Tegal Kota. Ya saya pada waktu turun saya menceritakan. Jadi sosok Ganjar, apa yang dia akan lakukan dan prestasinya selama ini tuh apa aja, dan kalian rasakan sendiri aja. Nah kebetulan kan dapil saya ini Jawa Tengah, itu rakyat merasakan betul apa yang dilakukan Pak seorang Ganjar Pranowo. Contohnya adalah banyak investor yang dari Jawa Barat, dari Banten tuh pindah ke Jawa Tengah. Apa artinya? Kan lapangan pekerjaan untuk mereka. Betul. Dan itu ternyata kita sudah terasa itu. Terus udah gitu bagaimana Ganjar mencoba untuk daerah itu untuk menjadi lumbung pangan. Jadi misalnya daerah yang padi ya padi, daerah yang bawang merah, daerah penghasil apalagi jagung ya dia jagung. Tapi betul-betul dia upayakan dengan segala macam varietas supaya hasilnya tuh betul-betul yang terbaik. Iya, baik ya. Ya, ini pemirsa pada Suka TV, memang kontestasi Pilpres ini luar biasa denyutnya Bu ya, sampai aura atau atmosfernya sampai saat ini. Nah sekarang itu luar biasa itu kan ya, dinamisnya itu sangat dinamis itu kan ya. Kadang-kadang dalam satu grup itu berantem itu. Yang kedua hoax, luar biasa nih. Ya memang seru yang namanya politik. Memang saya melihat bedanya politik sama bisnis ya. Kalau bisnis itu 1 + 1 pasti 2. Kalau 1 + 1 3 atau 4 orang nggak akan percaya. Omongan Bapak itu udah sama dengan kontrak loh. Betul. Kalau Bapak mengatakan A ya harus A keluarnya. Jangan Bapak bilang A taunya keluarnya B. Orang nggak akan percaya.
In the politics, tapi bisnis kan tujuannya profit. Betul. Kalau politik kan tujuannya kekuasaan. Iya, Ya kan, dalam bidang kekuasaan itu untuk apa? Yaitu kalau udah dapat kekuasaan untuk apa yang kita bisa berlakukan terbaik untuk rakyat. Iya. Jadi kalau di politik itu 1+1 itu belum tentu 2 ya. Iya, belum tentu 2, bisa 3, bisa 4. Tergantung situasinya seperti apa. Makanya tadi ada yang seru, ada yang biasa-biasa aja. Karena itu tadi, karena nggak eksak. Oke, iya. Baik, pemirsa pada TV dengan Ibu Yanti Sukamdhani, salah satu pengusaha yang terjun ke dunia politik. Kita bisa mengambil sebuah intisarinya atau tauladannya tentang kiprahnya di partai politik. Nah, sebagai closing statement, Bu, seperti apa kiprah Ibu gitu kan di politik, kemudian juga terhadap Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP? Ya, saya di sini hanya ingin berpesan kepada masyarakat, kalau memilih pemimpin, mau itu eksekutif atau legislatif, itu betul-betul untuk memilih yang betul, memilih yang benar-benar berpihak kepada rakyat, yang menangis dan tertawa bersama rakyat, dan pemimpin yang betul-betul punya integritas dan dia itu memang bekerja untuk rakyat karena dia seorang pemimpin, karena dia memang yang dipikirkan memang harus rakyat. Nah, itu betul-betul tidak boleh salah pilih. Jadi jangan sampai yang namanya politik itu hanya dijadikan kendaraan saja, tapi sebenarnya setelah terpilih, misalnya legislatif, ya udah, toh udah terpilih, saya udah selesai tugasnya, bukan begitu. Justru terpilih itu dia harus kerja lebih keras lagi, lebih keras lagi apa yang menjadi visi dan misinya. Begitu juga dengan presiden. Jadi pada waktu ini dia harus justru lebih kenceng lagi, apa yang sudah platform yang sekarang udah jadi, itu tuh harus lebih harus lebih maju lagi, lebih berkembang, supaya nanti kita menuju Indonesia Emas ini benar-benar kita akan menjadi negara yang menjadi the big five, lima besar. Kalau udah bisa begitu kan berarti siapa yang akan merasakan? Ya rakyat Indonesia. Gitu. Jadi by that time aku berharap udah nggak ada lagi cerita kekurangan beras, udah ada lagi nggak ada cerita kekurangan jagung, udah nggak ada lagi cerita nggak bisa sekolah, betul, nggak bisa berobat, ke rumah sakit, itu udah nggak ada lagi. I hope it's already over. Jadi tinggal bagaimana rakyat ini menjadi apa yang dilakukan sesuai dengan keahliannya masing-masing, minimal mereka itu bisa hidup dan hidup yang wajar lah, seperti itu. Jadi itu yang harapan kita semua, dan saya pikir itu bukan sesuatu yang impossible, asal kita mau, itu akan menjadi possible. Karena sekarang jangan tanya apa yang kita nggak punya, tanya apa yang kita punya, tanya apa yang kita nggak punya. Saya selalu kalau ketemu orang asing gitu, don't ask what you have, but don't ask what you don't have, but just ask what you have. Karena di sini unlimited, just mention. Nggak ada negara yang sehebat Indonesia menurut saya. Hanya itu tadi, memang you have to choose pemimpin yang punya integritas tinggi dan visi ke depan, visi ke depan yang bagus. Pemirsa pada Suka TV, itulah bincang-bincang dengan Bu Yanti Sukamdhani. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi bahwa seorang wanita karir, putri seorang pengusaha, terjun ke dunia politik untuk komitmen terhadap rakyatnya lebih besar lagi kontribusinya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan sukses di Jateng 9, dan juga sukses buat jaringan bisnis Ibu. Baik, terima kasih banyak, mohon doanya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.